Kedengar, Pak. Kedengaran ya. Ini gambarnya itu nggak pada bergerak, jadi Pak Kris? terus lagi ya. Apa yang ini? Ya, oke. Ya. Ini baru disetel lagi jaringannya. Oke ya. Tadi saya menyampaikan bahwa hari ini akan membahas tugas kalian, khususnya gambar rancangan atap ya. Banyak laporan yang disampaikan ke saya, ternyata kalian masih kesulitan ya dalam menggambarkan rancangan atap. Kemudian baik kesulitan di dalam teknis menggambarnya, kemudian juga penguasaan materi terhadap praktek menggambarkan rancangan atap, gitu ya. Kemudian tadi sudah diawali, ada yang memaparkan tugasnya, ada yang melakukan share screen ya. Ini kan kalian menggambarnya masih menggunakan manual semua, gitu kan ya? Masih menggunakan manual semua, dan gambarnya kan belum dikumpul ya? Belum dikumpulkan kan? Belum, Pak. Belum. Kemudian sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mencoba melakukan asistensi dengan cara mengirimkan image gambar. Nah, artinya sudah difoto, ya. Tadi Bu Kunti sudah menayangkan gambar siapa tadi itu? Bu Ana, Pak. Bu Ana. Tadi. Coba tayangkan lagi Bu Ana, itu punya siapa? Biar saya bahas, biar kita bahas ya. Saya izin share screen ya Pak. Ini punyanya Radia Pak. Mungkin ini agak sedikit tidak terlihat. Saya buka tab baru saja Pak. Sudah terlihat Pak? Udah ya. Ya memang ini terlihatnya juga tidak begitu jelas ya, karena memang gambarnya kan manual, di foto memang jadinya seperti ini. Tapi pada prinsipnya begini, ini cara menggambarkan, cara menggambarkan seperti ini, gambar kalian itu, ini punya siapa ini? Punya siapa Bu Ana? Radia Pak. Radia? Iya betul Pak. Radia ya. Nah punya Radia ini sudah mencoba untuk menggambarkan. Bentar, ini saya kenapa nggak mau ini optionnya. Ini kan sudah mencoba menggambarkan ya, tapi ya saya hargai ya, ini sudah ada perkembangan lah, bagaimana yang tadinya belum bisa menggambar sama sekali sudah berusaha untuk menggambar rancangan atap. Terus kemudian gambar tekniknya kan juga belum sampai sini. Gambar tekniknya sampai mana sekarang? Proyeksi, udah? Iya Pak, proyeksi. Proyeksi ya, oke. Ya ini adalah gambar rancangan atap ya. Ini rancangan atap.
Ini kok nggak nyala ini saya ya. Apanya yang bikin nggak nyala? Tadi dipakai seharian jadi nggak nyala ininya. Saya ngoret-ngoretnya jadi susah. Kalau nggak nyalain pointernya. Dede pinjam yang itu gininya, Nadif, cocok nggak yang tab itu? Ini rancangan atap ya, rancangan atap. Nggak bisa ini. Pakai pensilnya aja lah. Bentar ya. Ini nggak nyala kenapa ini? Kenapa pensil touchscreen saya nggak nyala? Ada yang tahu? Apanya yang harus di pencet? Kenapa? Nyalanya gimana? Sebentar ya. Apa sih? Pakai tangan. Aduh, ini nggak nyala ininya. Saya kesulitan ini mengomentari. Bisa. Pakai device apa, Pak? Tab? Pakai ini laptop. Apa ini saya nih. Ini apa namanya? Pensilnya ini apa namanya? Touchscreen-nya? Pensil Touchscreen-nya. Pennya ya? Ini tadi dipakai seharian, terus kok jadi nggak nyala waktu kuliah? Masih ada Pak baterainya. Pakai baterai gitu? Yes. Kalau punya saya sih pakai Pak. Harus dicas dulu. Coba. Terus dihilang ini, coba. Coba ada baterainya ya? Nggak ada ya. Sambil di itu sama ada sih baterainya ya. Dibahas dulu Bu Kunti sama Bu Ana coba. Atau saya sambil ini Pak, dulu. sambil menunggu Bapak itu sekalian mengkonfirmasi. Jadi kalau dilihat di sini kan Pak, kalau saya ya sekarang bisa nih. Ya, Pak, ya. Tadi kurang kencang kayaknya ini. Terlihat nggak saya? Nah sekarang bisa. Sudah Pak? Oke, sudah. Oke, ya ini bisa nih. Ya, ternyata kurang kencang ininya tadi. Posisi baterainya. Oke ya. Ini namanya rancangan, nanti tulisannya rancangan atap ya. Bukan dina atap, rancangan atap. Gitu ya. Bahwa lisi skala gitu ya. 1:50 gitu ya. Terus kemudian pertama kali menggambar rancangan atap itu yang gambar itu denahnya ya. Yang Anda harus menggambarkan denah. Artinya kalau denah itu berarti dinding-dinding ruang kan yang digambarkan ya. Dinding-dinding ruangnya itu kan ini ya. Nah ini kan begini. Anda gambarkan dulu gitu ya. Ini sudah gitu ya. Bentar. Ini ya. Ini nanti digambarkan saya garisnya satu garis saja dulu. Ya, nanti, kalau Anda menggambarnya harus 2 garis. Mengikuti ketebalan apa dindingnya gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan begini ya, ikuti
ikuti terus begitu kan. Ini pokoknya kira-kira begitu. Kemudian pokoknya ikuti terus begitu kan, sesuai dengan denahnya. Gimana? Gitu, ini begini ya. Artinya ini nggak usah ada pintu, nggak usah pakai pintu ya. Artinya terus aja begitu. Nah, Anda gambarkan begitu. Ini gimana ini gitu atau gimana? Nah, gitu ya. Ini udah jadi kan bentuk denahnya. Kemudian kan saya di editor itu kan Anda sudah diberikan bentuk atapnya dari kalau kelihatan dari atas. Ini kan sudah mencoba untuk membuat garis atapnya. Nah, Anda langsung buat garis atapnya. Ini garis atapnya ya. Gitu kan? Garis atapnya. Ini di sini mepet ya. Nah, gitu ya. Ini garis atap. Gitu ya. Garis atap itu ya Anda gambarkan dengan ketebalan. Ini garisnya 2 ya. Ini menunjukkan apa? Dimensi list plan ya. Dimensi garis list plan. Garis list plan itu berapa ukurannya? List plan berapa ukurannya? Nah, list plan begitu ya. Nah, list plan itu kan ukurannya 2 per 2 per bisa 2 per 20, bisa 2 per 30 gitu ya. Boleh begitu ya. Tapi biasanya dipakai sekarang ini yang 2 per 20 gitu ya. Itu ya, terus kemudian setelah menentukan garis atapnya, Anda menentukan bentuk atapnya ya. Bentuk atap ini tadi baru garis tepinya. Terus kemudian yang mempengaruhi bentuk atap itu garis nok kan ya, garis ujung atap. Nah, ujung atap itu yang digambarkan adalah noknya ini. Gitu ya. Ini balok nok. Balok nok itu ukuran berapa? Ini namanya balok nok. Balok nok. Ya, balok nok itu ukurannya 8 per 12 yang terlihat 8-nya kalau dari atas. Ya. Kemudian kan bentuk atapnya itu bentuknya kan pelana. Namun kombinasi kan ya. Bukan kombinasi namun atap itu kan beranak ya, ada anaknya yang lebih kecil gitu ya. Ini kan ada anaknya. Gitu kan ya. Terus kemudian ini begini gitu ya, digariskan aja begitu dulu. Nah, setelah itu sebentar ini atapnya teh. Ini salah ini ya atap teh. Ini kan ada kan yang di sini. Ini enggak gini nih. Nah, ya, Pak, jadi ada 2 yang berbeda gitu, Pak. Kalau ya, ini jadinya ini begini nih. Ini tuh di sini ini salah ini. Ini begini. Ini terus gitu ya. Mulainya tuh di sini miringnya kan. Gitu ya. Begini. Kemudian ini itu atap. Ini kan enggak pada memperhatikan itu tornya. Ini kan atap daknya di sini maju lagi. Maju lagi di sini kan. Nah, ini atap daknya. Tidak salah begitu ya. Ini kan garis denah ini. Gitu ya. Baru atap yang atasnya itu kan gini. Atapnya gini ya. Jadi kalau begini mah tengahnya bukan di sini kan berarti. Berarti ini enggak di sini. Jadi tengah posisi noknya itu ada di tengah bidang atap yang
yang lebar ini. Gitu kan? Tengahnya di mana? Kira-kira kan di sini nih tengahnya. Gitu ya. Berarti kan bergeser. Berarti tengahnya ada di sini ya, ini noknya. Yang kelihatan 8-nya ya. Kan 8/12. Itu kan? Nah, setelah begitu ya, ini kan setelah begini kan sudah menentukan garis plis-plang. Terus kemudian bentuk atap terlihat dari atas ya. Ada bidang yang miring ke sana, ada miring ke sana, kemudian ini miring ke sana gitu ya. Kemudian ini miring ke sana begitu kan ya. Nah, setelah itu ya ini saya hapus. Nah, jangan mengganggu ya. Setelah itu Anda menentukan, kita kan harus menentukan kuda-kuda gitu kan ya. Kita kan menentukan kuda-kuda. Saya gambar dulu dinding di sini biar enggak. Kita menentukan kuda-kuda. Kalau pakai pelana itu kan di ujung pasti dengan menggunakan apa ini? Kemarin dinding apa? Nah, di ujung itu ada dinding. Dinding yang bentuk segitiga apa? Dinding ampik ya. Ini pakai dinding ampik kan? Dinding ampik. Yang bentuknya segitiga begitu, tapi ya gitu ya, dindingnya bentuknya ke atas begitu, segitiga. Nah, gitu ya. Ini dinding ampik yang paling ujung sini. Artinya yang paling ujung sini tidak perlu kuda-kuda, ya. Jadi ujung ini dinding ampik itu sekaligus sebagai bagian dari struktur atap nanti, ya. Nah sekarang karena ini bentuknya pelana, pasti di ujung kanan kiri itu, ya, ujung kanan kiri itu pasti bentuknya ampik, ya. Jadi di sini pun juga harus ampik kan begitu. Anda gambarkan dinding ampiknya. Berarti dinding ampik itu tebalnya berapa? 15 cm gitu ya. Sama 15 cm. Mulainya dari sini sejajar dengan ini nanti, ya, sejajar dengan ini. Ya, jadi kalau kita proyeksikan nanti ya, itu bentuknya kan ujung sini ampiknya begitu. Ini di sini kan, ya. Ini ampik ya. Itu ya ampiknya. Kemudian yang di sini kalau kita lihat ampiknya, ampiknya ya di sini kan, ini ya, ini ampik, dinding ampik kanan kiri. Dinding ini, dinding ini, gitu ya. Jadi dinding ini. Nah, dinding ini, gitu ya. Nah, sekarang kita menentukan setelah kanan kiri pakai dinding ampik, artinya di kanan dan kiri itu struktur pendukungnya, struktur pendukung atap itu dinding ampik kan ya. Nah, sekarang kita punya bentangan ini di tengah ya, yang belum ada penopangnya ya. Ini apa yang harus ditopang? Ini kan ada nok ya, ada gording nanti ya. Tapi yang sudah pasti posisi nok itu kan ada di tengah-tengah ini ya, membagi dua bidang atap. Kita belum menentukan posisi gording. Nah, posisi gording kan ditentukan berikutnya. Sekarang kita menentukan posisi kuda-kuda ya. Posisi kuda-kuda kemarin di teori berapa jarak kuda-kuda berapa? 3 meter. Jarak kuda-kuda itu berapa? Maksimal 3,5 meter ya, ini diingat ya, maksimal 3,5 meter. Kita punya untuk meletakkan kuda-kuda ini kita ukur ini panjang ini panjang nok ini berapa meter nih. Nah, dari sini, dari tumpuan ke tumpuan gitu ya, berapa meter diukur
Ini kan udah kelihatan ini kan ruangannya itu kan 3, 1,5, 3, 3 gitu ya. 3, 3, berarti 9, 10,5 kan berarti ya. Ya kan? 10,5, 10,5 meter kan. 10,5 meter kalau misalnya kita bagi 3, kan 3 meter, 3 meter, nanti ada yang lebih kan ya. Kalau dibagi 3,5 berapa? Bisa nggak 3,5? 10 meter, 10,5 dibagi 3,5. Berarti kan? 3. 3? Kan 10,5. 3,4 sekian. 3,4 sekian. 3,4 ya. 3,4 berarti kan melebihi dari 3,5 meter ya. 3,4 10 kan? Sekian. Berarti dari 3,5 meter kan ya. Berarti harus diperkecil lagi. Ya, harus diperkecil lagi. Berarti harus dibagi 4. Gitu kan? Kalau dibagi 4 berapa? Bapak punten itu lebarnya 10 Pak, bukan 10,5. Oh 10. 10 ya. Bukan 10,5. Kalau 10 artinya bisa ya. Berarti cukup. Berarti kalau 10 dibagi 3 berarti 3,3 gitu ya. 3,3. Nah, 3,3 ini 3 meter, 3 meter, ini 3,4. Nah, berarti kan kuda-kuda itu Anda bagi, berarti ini 3,3 jaraknya. Kuda-kuda itu tumpuannya ada di sini nih, tumpuannya. Anda bikin tumpuan. Nah, Anda bikin tumpuan. Tumpuannya apa ini? Ini balok. Ini ada dindingnya kan? Di situ kan ada ring balok ya. Nanti itu tumpuan kuda-kuda di situ. Berarti kuda-kuda itu bentangnya dari sini, nah, dari sini ke sini, ya, gitu kan? Berapa meter ini? Dari sini ke sini? Ada yang masih ingat 7 atau berapa? 8 meter. Nah, 8 meter ya. Nah, sekarang kita letakkan kuda-kuda tadi yang jaraknya 3,3. Ya, berarti kalau 3,3 itu letaknya ada di sini kan, kira-kira. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Ini 8,5. Oh, ini berarti gini ya. Yang ini ya. Ini 8,5. Oke, berarti bentangnya nanti 8,5. Oke, kita berarti ketemu kuda-kuda ada di sini. Kita bagi 3. Kita bagi 3. Ya. Bisa warna lain. Berarti kuda-kuda itu ada di sini 1. Gitu kan? Gitu ya. Terus kemudian 3,5 lagi, 3,3 lagi, kira-kira nanti jatuhnya kan di sini misalnya. Gimana ini? Misalnya di sini gitu ya. Berarti ini ada tumpuan lagi. Nah, ini baloknya. Nah, ini baloknya di sini menerus. Untuk tumpuan kan ini. Jadi terus begitu. Ya. Berarti kita di warnanya Pak ini ya. Nah, kuda-kudanya di sini kan? Nah, ini kuda-kudanya ada di sini. Ya. Ini kuda-kuda. Berarti dibagi 3 kan? Berarti ini 3,3, 3,3. 3,3 lah, berapa? 3,3 kira. Nah, gitu kan? Nah. Ini jaraknya begitu. Dan 3,3 itu masih di bawah 3,5 meter. Berarti memenuhi syarat sebagai konstruksi gitu ya, bentang konstruksi, jarak konstruksi. Oke, nah setelah itu Anda menentukan, kan kuda-kuda sudah nih ya, ada 2 kuda-kuda kan. Nah, sekarang Anda menentukan gordingnya. Anda bikin bagan di sampingnya, nah begini ya. Bagan apa namanya? Bagan kuda-kuda. Ini tengahnya kan noknya ini, gitu ya.
Kemudian miring atapnya berapa derajat? Misalnya 35 derajat misalnya gitu ya. Ini miringnya 35 derajat. Ada yang 30 derajat, 35 derajat boleh gitu ya. Misalnya begitu. Kemudian untuk menentukan, kan kuda-kuda ada bentuknya segitiga, seperti segitiga ya bentuknya ya. Nah, gitu kan. Ini pasti ada undernya di tengahnya begitu. Anda gambarkan begini. Nah, kemudian kan kuda-kuda itu ada balok sokong ya. Balok sokong itu belum kita tentukan. Tapi cara menentukan balok sokong itu ini kita harus menentukan letak gurdingnya dulu. Nah, untuk meletakkan gurding itu kita harus ukur dulu ini berapa meter. Gitu ya. Panjang kaki kuda-kuda ini. Ya, panjang kaki kuda-kuda ini. Ya. Panjang kaki kuda-kuda. Ada yang sudah memperoleh panjang kaki kuda-kuda ini? 4 meter, Pak. Hah? 4 Ilmi? meter. 4 meter. 4 meter, misalnya 4 meter. Ya. 4 meter kan? Misalnya 4 meter, kemarin dahingnya masih ingat nggak? Jarak gurding. Itu berapa meter? Jarak gurding kemarin berapa meter maksimal? 2,5 meter ya. Jarak gurding itu kan maksimal 2,5 meter. Maksimal ya, maksimal 2,5 meter kan ya. Kita mempunyai panjang kaki kuda-kuda itu 4 meter. Kalau misal 4 meter kan lebih dari 2,5 meter, artinya harus lebih kecil ya. Artinya kalau ini kan panjang kaki kuda-kuda saya bagi dua bagi dua berarti begini gurdingnya di sini. Nah, gitu ya. Berarti ini kan 2 meter kan? Nah, 2 meter. Artinya lebih kecil dari 2,5 meter. Berarti letak gurdingnya ada di sini. Yang jelas di sini sudah ada knocknya, ya. Yang di bawah juga harus ada. Nanti posisinya balok tembok atau gurding. Nah, sementara saya kasih gurding aja dulu, bukan balok tembok, gitu ya. Jaraknya 2 meter antara gurding dengan gurding 2 meter, gurding dengan knock 2 meter. Itu kan ya. Nah, setelah itu Anda berikan balok sokong begitu. Nah, balok sokong itu terletak di bawah gurding ya, terletak di bawah posisi gurding karena balok sokong itu bisa biar berfungsi juga sebagai penopang sumbu gurding ya. Gitu ya. Ini. Jadi di sini. Jangan di gurdingnya jangan di sini gitu ya. Jangan di tidak pas di tumpuan balok sokong. Karena kalau di sini ini kan jadi karena ini terbebani ini nggak ada pendukungnya jadi melengkung begitu kan ya. Melentur begitu. Ya. Nah, supaya tidak melentur ini pas di balok sokong. Begitu ya. Ini ngerti ini? Hapus. Ngerti ya? Gitu ya. Nah, setelah itu kita proyeksikan. Gurding ini tangan gurding udah ketemu nih di posisi di sini kita proyeksikan. Kita proyeksikan produk ke sini lah. Kita proyeksikan gurdingnya. Jadi begini kan gurdingnya. Gurdingnya itu kalau dilihat dari atas begini. Nah, ini kan gurding itu posisinya miring begitu ya. Baloknya kan miring begini balok dari atas. Nah, kalau diproyeksikan kan ini menghasilkan 3 garis 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1, 2, ini 2, nah gini ya. Ini 3. Gitu kan? Ya. Nah, yang saya lihat pada gambar kalian itu kan Anda menggambarnya cuma 2 garis gitu ya. Nah, untuk gurding yang di sini berarti juga diletaknya di tengah, gitu kan? Anda tinggal membuat pola balok sokong begini, kemudian ini Anda proyeksikan. Tinggal diproyeksikan begini kan? Tuh. Kita gambarnya nggak bisa bagus ya, susah ininya. Coret-coretan di layar touchscreen itu. Jadi ini gurding gitu ya. Kemudian di bawah ini kan saya ganti dengan gurding ya. Apakah nanti perlu
nanti bisa dirubah kalau misalnya ini bukan gording. Tapi sekarang diproyeksikan saja, misalnya ini kita ganti posisinya dengan gording. Anda proyeksikan saja gordingnya di sini. Ini kan kuda-kudanya lebih gitu. Nah, jadi gordingnya ada berapa ini? 2 kan, yang 1 knock ini gitu ya. Nah, jadilah begitu. Jadi cara menggambarkannya prosesnya seperti itu. Jadi untuk menggambar gording itu harus bikin bagan terlebih dahulu ini. Ya, digambarkan bagan terlebih dahulu. Bagan kuda-kuda, ya. Nanti selalu ini kuda-kudanya tadi kasih keterangan ini kan kuda-kuda satu, ini kuda-kuda satu. Kan maksudnya kuda-kuda satu itu tipe kuda-kuda tipe 1 gitu ya. Nah, ini tipe kuda-kuda 1 itu akan begini nih. Ini berarti bentangnya 8,5 meter, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kan kuda-kudanya ini dikasih supaya ini tidak melentur, maka ini diberikan gapit kan begitu ya. Nah, begini kan. Gapit. Nah, jadilah bentuknya kuda-kuda begitu. Ya. Setelah itu ini baru yang didetailkan atau ini tipe kuda-kuda ini didetailkan ya dengan skala 1 detail skala 1:20 gitu ya. Oke ya. Nah, ini gording sudah, knocknya sudah gitu kan. Terus kemudian kan di ini kan ada atap yang lebih kecil ya. Ini atapnya itu beranak lah begitu ya. Yang lebih kecil kan. Ini perlu kuda-kuda atau tidak? Nah, perlu kuda-kuda tidak, kita lihat ya. Ini kan di ujung ini pasti ampik kan ini ya, pasti ampik nih, dinding ampik. Berarti dinding ampik ini untuk mendukung komponen-komponen atap yang ada di atasnya seperti gording dan knock gitu ya. Nah, kemudian kita cek ini perlu kuda-kuda atau tidak gitu ya. Nah, kita cek, ngeceknya bagaimana? Kita cek panjang ini. Panjang ini nih. Nah, knock ini. Nah, panjang knocknya berapa ini? Ini panjang knock ini nih. Ya. Panjang knocknya ini. Dari sini aja dari ampik ke ujung ini ya, diukur berapa meter. Ada yang sudah mencoba mengukur ini berapa meter? Misalnya saja 3 meter misalnya ya. Misalnya saja 3 meter atau 3,5 meter misalnya, kurang dari 4 meter. Ya. Artinya kalau 3,5 meter tidak perlu kuda-kuda gitu ya. Kalau ini lebih kecil sama dengan 3,5 meter nggak perlu kuda-kuda. Tapi misalnya saja ini 4,5 meter gitu ya. Kalau misalnya ini 4,5 meter, ya ini harus perlu kuda-kuda. Kuda ini taruh mana? Ditaruhnya di sini gitu. Ya. Nah, untuk memperpendek bentang knock gitu ya. Taruh di sini, ini kuda-kuda. Berarti namanya kuda-kuda 2. Nah, setelah itu kuda-kuda 2 dinamakan kuda-kuda 2 berarti harus digambarkan bagannya di atasnya. Ada gambarkan. Bagannya di atasnya. Kuda-kuda 2. Saya iris dulu. Kuda-kuda 2 jadi begini kan. Nah, begitu ya. Nah, ini kuda-kuda 2. Udah begitu. Bentang berapa meter kan? 3 meter. 3 meter mah cukup begini. Itu kan kuda-kudanya. Ya. Perlu gording tidak? Nah, ini diukur perlu gording atau tidak. Yang jelas kan di atas harus ada knock, kemudian di bawah ada gordingnya gitu ya. Ini diukur, kalau misalnya ini tidak lebih dari 2,5 berarti nggak usah perlu gording gitu ya. Ini kalau tidak lebih dari 3,5 nggak usah pakai gording. Bukan 3,5. Kalau tidak lebih dari 2,5 gitu ya. Ini 2,5. Sorry ya. Tidak lebih dari 2,5 ya. Tidak perlu gording, diukur nanti hasilnya. Ya. Kenapa mengeceknya itu, kenapa kalau tidak lebih dari 2,5 pakai gording ya, karena jarak gording tadi maksimal 2,5 gitu ya. Kaitannya apa sih, kenapa harus 2,5? Kaitannya kan dengan
bentang kaso kan begitu ya kemarin itu. Jadi bentang kasonya. Yang menentukan jarak gording itu bentang kaso. Ya, bentang kaso itu maksimal, bentang kaso untuk konstruksi itu maksimalnya 2,5 meter begitu. Ya, itu sehingga berpengaruh terhadap jarak gording maksimalnya 2,5 meter begitu. Ya, kalau ini tidak lebih dari 2,5 meter ya sudah, berarti nggak perlu gording, berarti ya gordingnya hanya di ujung saja di sini. Ya, nah, bertemu gitu ujungnya, ini gordingnya di sini, bertemu dengan yang ada di sini, ini jure ya. Nah, ini ada jurenya. Ini ada jurenya, begitu ya. Nah, jure ini masuk namanya jure dalam, jure, balok jure ya. Biasanya balok juga kalau jure ini kan pertemuan atap nih, bidang atap ya. Ini atapnya miring ke sana, ini miring ke sana, berarti kan ini tempat air hujan kan ya. Karena ini tempat air hujan, berarti ya ini harus bertemunya air hujan kan ya. Nah, berarti ini ada talang, begitu ya. Gitu, digambarkan talangnya. Berapa lebarnya talang ini? Nah, talang ini lebarnya, ya ini lebarnya talang itu, nah, ini bisa 50 cm, ya. 50 sampai 60 cm. Ada yang 40, 50 boleh pilihannya ya. 40, 50 sampai 60 cm lah. Gitu ya. Nah, ini begini, ini ada talang begini. Ya. Terus kemudian ini atapnya yang teras ini kan berarti ini atap dak gitu ya. Nah, dak itu berarti dikasih tanggul depannya begitu. Yang ini juga kamar mandi ini ada daknya begitu ya. Ini kan dak. Gitu ya. Ada gambarkan ini. Oke, begitu. Untuk rangka ini atap begini. Kira-kira sudah mengerti? Cukup jelas enggak ini? Mengerti enggak? Halo? Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bingung? Hah? Nah, ini baru rangka utamanya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya rancangan atap itu menunjukkan rangka utama. Nah, kemudian kan ada kaso, ya. Atap itu ada kaso. Nah, kaso itu kan menggambarkannya tidak usah semuanya. Ini kan ada kaso ya. Ini kasonya warna lain aja. Ini warna kuning. Ini kasonya, nah, gitu ya. Ini kasonya. Nah, menggambarkannya selang-seling begitu. Di sebelahnya, ya. Satunya di sebelahnya lagi, gitu kan. Nah, ini. Nah, tidak usah digambarkan semuanya, kasonya cukup begitu saja. Tidak usah semuanya. Mungkin di sini, begitu kan. Kok menghadap sana salah saya. Ini kasonya kan menghadap ke sana. Kan menghadap ke sana ya, ini kaso. Ini kan. Nah, ini kasonya. Yang ini menghadap ke sini. Gambarkan kasonya begitu. Nggak usah semuanya, ada gitu aja cukup. Nggak usah semuanya. Rangnya digambar enggak? Ya, boleh digambarkan juga, tapi tidak usah semuanya. Cukup menggambarkannya, misalnya ini rangnya ada gambarkan, gitu aja. Beberapa aja, gitu kan? Nah, kemudian Anda kasih keterangan. Ini gording, ini gording, ini knob, N gitu ya. Boleh disingkat, ini gording, ini list plank, kemudian ini kuda-kuda tadi ya. Nah, kuda-kuda satu, gitu ya. Misalnya ada kuda-kuda ya bisa kuda-kuda 2 misalnya gitu ya. Nah, gitu kan tadi ya. Terus kemudian ini tulis saja DA dinding ampik, nah, gitu kan. Ini tulis DA dinding ampik. Gitu kan. Ini tulis apa ini? Kaso. Nah,
kaso ukurannya 5/7, jaraknya bisa 50 cm. Jadi begitu nulisnya kaso 5/7, 5 itu dimensinya, ya terlihat dari atas itu 5 cm, ya 5/7, baloknya itu ukurannya tebalnya 5, lebarnya itu 7 cm, jaraknya 50 cm. Jadi setiap jarak 50 cm ini kaso ini jaraknya. Setiap jarak 50 cm ini. Itu ya, jadi setiap jarak 50 cm. Cara ngasih keterangannya begitu. Terus kemudian ini apa ini rank begitu ya, kasih keterangan rank berapa 4/6 misalnya, ranknya mau 4/6, jarak misalnya jaraknya 27 gitu ya, 27 cm, bisa 25, 27, 28 gitu ya. Nah itu yang biasanya standar genteng ukurannya ranknya seperti itu ya, tergantung model gentengnya gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada singkat-singkatan, karena ada singkat-singkatan berarti harus ada keterangan gambar ya. Keterangan gambar Anda letakkan di samping ya, keterangan gambar. Ada keterangan gambar ya. G tadi apa? Nah, G itu Gording, tulis gitu ya. Berapa? 8/12 dimensinya. N itu apa? Nah, 0 gitu ya. 8/12 gitu ya. Terus kemudian KK1 itu KK1. Nah, KK1 itu apa? Kuda-kuda tipe 1. Gitu kan? Ya. Terus kemudian DA itu apa? Nah, ada dinding ampik. Itu kan ya? Nah, terus apa lagi? Ada gording, ada L. Nah, berarti lisplang. Ada lisplang 2/20 misalnya. Gitu ya. Oke, semua sudah, keterangannya sudah di sini. Nah, setelah itu keterangannya sudah, berarti tinggal yang diberi ukuran itu ini jarak kuda-kudanya ini. Bukan ukuran ruangnya, tapi ukuran letak komponen-komponen atap itu, seperti jarak kuda-kuda ini. Nah, ini kan ukuran-ukurannya ini. Kalau kita menggambar atap, rancangan atap, berarti kan yang harus diberikan keterangan itu atau ukuran itu tentang atap, ya. Bukan tentang ruangannya, begitu ya. Ini panjang ini ada. Nah, gitu. Ini tritisannya ini overstack. Ini namanya overstack. Nah, overstacknya ini berapa? Atau tritisan nih namanya ini. Oh, ini ya. Nah, ini namanya apa ini? Tritisan. Atau overstack atap. Gitu ya. Ini panjangnya berapa? 80 sampai 100 cm. Gitu ya. Berarti misalnya saya mau ambil 90 cm boleh gitu ya. Biar nggak terlalu panjang. 90 misalnya gitu ya. Boleh. Ini misalnya 3 meter gitu. Nah, kasih ukuran. Ini kan udah tadi, ini berarti ini juga 90. Yang ini juga 90 kan begitu. Ini udah 8,5. Ini 8,5 kan? Yang ini udah. Maka sudah jadi gambar rancangan atap itu, ya. Jadi gambar rancangan atap itu menunjukkan komponen utamanya saja, ya. Kemudian dibedakan objek gambarnya, ya. Seperti gording kan kelihatan garisnya 3. Kenapa lahir garis 3 itu? Karena posisi gording itu kan miring seperti ini tadi, ya. Jadi karena miring kalau dilihat dari atas begitu ya, kan 1, 2, 3 kan garisnya ini tadi. Ya, jadi 3. Nah, kalau kuda-kuda ya cuma 2 begini, gitu ya. Gitu kan? Ya. Nah, ikatan angin terlihat enggak? Ya harusnya terlihat, begitu ya. Ikatan angin berarti kan ada di sini. Kita gambarkan. Berimpit di
Sini kan, nah, begitu kan. Itu. Kemudian sini pun juga ada ikatan angin misalnya. Sini pun ada gitu ya. Nanti akan terlihat di, kalau berimpit misalnya nggak terlihat ya nggak usah diperlihatkan gitu. Nanti akan terlihat di potongan. Ya, sampai sini kira-kira semakin mengerti atau tambah bingung? Halo? Mikal? Ya, gimana? Tambah mengerti atau tambah bingung? Ada yang mengerti, ada yang bingung. Coba yang bingungnya di mana? Ada yang mengerti. Nah, yang bingungnya di mana? Ada yang bingungnya. Bingungnya di mana? Oh, nanya aja deh Pak. Untuk yang boleh ikut coret-coret. Buat yang Boleh, ini, sok. jadinya Coret-coret. mentok ke kiri atau Apanya? ini yang sebelah sini, ini si tritisan yang sebelah sini. Jadi itu tuh si segitiga ininya. Ini Segitiga kayak mana? segitiga ini. Ya. Sampai ininya sampai mentok sini atau Sampai ujung ini ya, betul, sampai ujung sini. Sampai ujungnya Pak, udah itu aja Pak. Ujung. Ya. Harusnya ini sama ini. Kanan Ya, kiri soalnya harusnya sama ini. di gambar di yang itu tampak belakangnya itu enggak sampai ujung, tapi pas di gambar suasana itu sampai ujung gitu, jadi Ya, agak sampai bingung. ujung. Harus sampai ujung. Ya, sampai ujung itu. Oke, ya. Hanya itu saja yang bingung. Ada lagi? Kalau bagian yang nggak ada temboknya gimana Pak? Kayak ruang cuci. Apanya? Bagian yang nggak ada dindingnya kayak ruang cuci itu tetap dilurusin atau ikut yang tidak ada ruang cuci yang di sini kan? Di mana ruang cuci? Di sini kan ya? Di kiri atas Pak. Kiri atas. Sebentar, ini di sini area ini ya? Nah itu, nah kenapa? Iya Pak, itu pertanyaannya apa? Sisi sampingnya itu nggak berdinding Pak. Ya, nggak apa-apa, ya. Jadi sisi sampingnya tidak berdinding. Kalau tidak berdinding artinya, jadi begini, kalau sisi sampingnya tidak berdinding, di atas itu harus ada ring baleknya, ini harus menerus. Yang atasnya, yang bawah nggak ada dindingnya nggak apa-apa. Ya, ini kan maksudnya menerus begitu. Jadi kalau ini maksudnya kan ini ring balek begitu ya. Nah, ini begitu. Anda kan ya, tidak berdinding kan yang ini. Ruang cucinya tidak berdinding ya. Nah, ini dinding gitu. Kemudian ini tidak berdinding, ini kosong nih. Jadi ini ada ring baleknya ke sana terus. Ini ruang cuci ya. Gitu kan? Maksudnya ini ya. Ya Pak. Nah, ini nggak apa-apa ini. Tapi ini ada struktur, komponen struktur pengikat atas itu menerus. Ya, mengikat terus begitu. Misalnya ketinggian, berarti ini ada balok lagi di bawahnya, ini ada balok apa level gitu ya. Nah ini untuk menumpukan bata. Nah, ini pasang tinggi lagi. Nah, ini tidak terlalu tinggi misalnya gitu ya. Gitu kira-kira. Kan atapnya di sini kan. Kan atapnya miring ke sini gitu ya. Gitu kan ya. Ini kan ya. Gitu ya. Ini gini kan. Gitu ya. Ini di sana ya. Itulah kira-kira. Oke gitu. Ilmi, bisa dimengerti? Bisa Pak. Yang lainnya? Ada lagi?
Bapak izin bertanya. Halo? Ada lagi? Ada tambahan, Bu? Ada tambahan penjelasan, Bu Kunti, Bu Ana? Ya, Pak. Ini ada yang mau bertanya, Pak. Siapa ya? Sok, silakan kalau mau bertanya. Saya izin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak Ajeng. Halo? Suaranya tidak terlalu terdengar. Halo, apa terdengar Pak? Ya, terdengar. Sekarang terdengar. Sok, silakan. Iya. Saya izin bertanya untuk kuda-kuda 2 yang ketiga apakah harus digambarkan Pak? Soalnya area gambarnya tidak cukup. Oke, ya. Kuda-kuda 2 perlu digambarkan atau tidak? Kalau menggambar rancangan atap, itu bagannya harus digambarkan, ya. Bagan kuda-kuda harus digambarkan. Nah, ini kuda-kuda 2 ini apakah perlu atau tidak kan tadi harus dilihat dulu panjang nok ini berapa kan begitu ya tadi ya. Ini kan tadi saya hanya misalnya panjang nok ini lebih dari 3,5 meter berarti harus ada kuda-kuda kan begitu. Tapi kalau misalnya panjang nok ini tidak ada 3,5 diukur kan? Ini diukur ya. Misalnya tidak ada 3,5 meter, tidak lebih dari 3,5 meter berarti tidak perlu kuda-kuda kan begitu ya. Nah, ini hanya misalnya ini panjang nok ini lebih dari 3,5 meter. Lebih dari 3,5 meter ini perlu kuda-kuda berarti ada kuda-kudanya ya. Nah, kalau karena ada kuda-kudanya berarti bagannya digambarkan ini. Nah, bagannya digambarkan. Gitu kan? Kalau misalnya tempatnya tidak cukup, misalnya tempatnya tidak cukup ya, Anda tempelin kertas di atasnya. Ya. Anda tempelkan kertas di atasnya, selebar ini boleh, tempelkan saja di sini kertas gitu ya. Kertas gitu ya. Anda tempelkan di isolasi begitu ya, di double tip ya. Nanti dilipat Anda gambarkan bagannya di kertas yang ditempel itu nanti dilipat ke sini. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibuka nanti. Ya, itu hanya untuk bantuan. Anda harusnya kalau kertasnya cukup tidak usah ditambah kertas tambahan gitu ya. Tapi kalau tidak cukup ya boleh begini. Ya itu harus digambarkan, kalau itu ada kuda-kuda harus digambarkan. Kalau ruangnya tidak cukup tempelkan kertas. Ya. Tempelkan kertas, nanti dilipat begitu. Ya. Nempelnya seberapa? Ya secukupnya saja segini. Tidak ukuran itu. Gitu, Lutfi. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain lagi? Michael. Jarak dak teras sama kamar mandi. Jarak teras sama kamar mandi. Maksudnya yang mana ya? Ikut coret-coret ya, sok. Jarak ini panjang ini gitu, jaraknya ini. Oh, jarak ini. Maksudnya ini ya. Ini berapa begitu? Teras itu, ya teras itu kan posisi lantainya ada di sini kan? Ya. Kalau dilihat denahnya, posisi teras itu lantainya ada di sini kan ya? Karena posisi lantainya ada di sini, atap itu kan harus lebih
lebih panjang daripada lantainya kan ya, supaya lantainya tertutupi oleh atap. Nah, maju lagi, Anda beri maju lagi ini. Majunya berapa? Ya, boleh 50 cm, boleh. Mau 60 cm, boleh gitu ya. Gitu kan? Ya. Mau 70 cm ya boleh saja begitu. Anda tentukan ya. Ini. Ngerti maksudnya? Halo? Kalau ya. Jadi jaraknya seperti itu. Jadi lantai di bawah itu kan sejajar ini. Kalau lantai bawahnya kan sejajar ini. Nah, atap itu kan mengatapi lantainya kan. Nah, supaya aman dari air dan panas, maka atapnya lebih maju lagi, dikasih overstack lagi ke depan. Itu majunya bisa 50, 60, bisa 70 cm. Oke, begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bapak izin bertanya, kalau misalnya menggunakan kertas A2 bagaimana, Pak? Menggunakan kertas A2, boleh silakan. Jadi Ya, kalau tapi semua harus A2 ya. baik, Pak, terima kasih. Boleh, ya. Boleh kalau misalnya tidak cukup, Anda mau menggunakan A2, boleh menggunakan A2. Ya, jadi untuk semuanya boleh menggunakan kertas A2. Ya, supaya tidak kesulitan. Tidak muat, ya boleh tidak menggunakan kertas yang lebih besar. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya lagi, untuk list plank itu ukurannya berapa ya, Pak? Antara list plank sama tritisan? Antara list plank sama tritisan, ukuran list plank antara list plank dengan tritisan. Maksudnya gimana nih? Ukuran list plank itu kan ini tadi, ukuran list plank. Ukuran tadi ada ketulisan list plank itu 2 per 20. Ini nih. Lalu yang dimaksud ukuran mana? 2 itu tebalnya ya, ini nih. Ini tebalnya ini 2 cm. Jadi kalau di skala 150 ya 1 mili lah nanti kira-kira begitu. Apa yang maksudnya jarak yang mana? Ukuran list plank yang mana? Itu bukan. Menempel ke tritisan atau tidak ya, Pak, list planknya? Menempel ke tritisan atau tidak? Baik. Maksudnya gimana? Ya, Itu Pak, bukan? itu. Ya. Oh, ya udah. Ya, itu sebagai ending dari akhiran dari tritisan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Mau bertanya buat kuda-kudanya, Pak. Gimana? Kita tuh nentuin tinggi dulu baru tarik garis buat kakinya atau kemiringannya dulu, Pak? Kemiringannya dulu. Ya. Jadi, Anda menentukan kemiringan dulu. Boleh Anda tentukan kemiringannya dulu. Coba ya. Ini sudah pada di screenshot? Sudah, Pak. Sudah ya? Bisa clear ya? Bisa clear ya? Oke ya, nggak bisa saya clear malah. Oke, tadi mau menentukan kuda-kuda tadi ya. Jadi kuda-kuda mau di mana? Ini ya. Jadi Anda membuat begini, kemudian langsung kemiringan. Gini kan ya. Nah, gitu kan? Ya. Nah, setelah itu ini kan kemiringannya berapa atap teh? Bisa 30 sampai 35 derajat lah yang kita mah ya. Kita tentukan 30 sampai 35 derajat ya atap itu. Nah, sudah begini baru Anda kasih balok tengahnya, undernya gitu kan
Ya, setelah itu Anda tentukan apa gordingnya kan, jumlah gording yang terletak di atas kaki kuda-kuda kan ya. Ini ada knob, kemudian ada gording gitu kan. Ini ada gordingnya. Baru Anda kasih balok sokongan begitu. Setelah balok sokong, berarti ini ada balok kapit ke bawah gitu ya. Ini kan sama kanan kiri. Begitu kan? Nah, ini begitu kan? Udah begitu saja udah. Ya itu kuda-kudanya. Polanya seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalnya kuda-kudanya bentangnya lebih dari 8 meter, ya, misalnya lebih dari 8 meter, ini bisa lebih panjang. Jadi begini. Nah, misalnya begitu gitu ya. Ini kan kaki kuda-kudanya lebih panjang nih. Karena lebih panjang berarti bisa gordingnya itu banyak. Saya pindah dulu. Lebih banyak ini gimana? Saya menggambarnya di mana lagi? Ya, jadi bisa lebih banyak begini, lebih panjang begitu ya. Berarti kan begini kuda-kudanya. Nah, ini lebih panjang kan kakinya, karena lebih panjang gordingnya bisa lebih banyak. Nah, gitu kan. Berarti ini kan undernya, ini kuda-kudanya lebih banyak, apa gordingnya lebih banyak ya. Berarti bisa gini polanya nanti, gitu kan? Begitu lagi. Ya, jadi pola kuda-kuda ini tergantung dari bentangnya, ya. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Seperti ini. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Ya, ini karena dipengaruhi oleh bentang. Ya, bentang. Yang dimaksud bentang itu ini bentang itu ini. Jadi kuda-kuda itu membentangnya, panjang membentangnya berapa? Ya, ini namanya bentang. Nah, gitu ya. Semakin panjang, kuda-kudanya akan semakin rumit bentuknya, gitu ya. Jadi hanya kuda-kuda itu ya bentuknya segitiganya diulang-ulang seperti ini. Oke, begitu. Ada lagi? Bu Ana, Bu Kunti mau menambahkan? Mana Bu Ana, Bu Kunti? Ya Pak, mungkin kalau saya hanya menambahkan yang untuk bagian presentasi Pak, karena sepertinya sudah cukup jelas dari penjelasan dari Bapak. Kalau untuk presentasi mungkin supaya lebih rapi, teman-teman mahasiswa bisa membagi atap ini dijadikan segitiga seperti itu. Ini saya izin ini ya Pak, dibagi seperti ini gitu, ini bisa juga. Jadi nanti ini bagian sebelah sini mungkin diperlihatkan bentuknya, kemudian di bagian sebelah sini diperlihatkan rengnya gitu, ini juga di bagian sebelah sini sama. Jadi nanti akan lebih rapi. Nanti yang di bagian tengah baru yang diperlihatkan adalah kuda-kudanya, mungkin sampai gording begitu Pak. Mungkin tambahan dari saya. Ya, gimana? Tadi saya nggak mendengarkan. Ya Pak, tadi saya menyebutkan mengenai ini Pak, mengenai presentasi. Jadi untuk pembagian presentasinya bisa membagi ini menjadi seperti ini Pak. Jadi dimiringkan gitu. Nah, ini mungkin diperlihatkan sampai genteng atau sampai reng, kemudian ini sampai kaso begitu. Kemudian makin kesini makin yang diperlihatkan lebih sedikit begitu Pak. Jadi mungkin lebih rapi pengerjaannya. Mungkin itu Pak. Ya. Boleh mau begini ya. Jadi ada yang ingin ditunjukkan misalnya ini bagian ini ada yang ditunjukkan sampai reng lah. Genteng nggak usah ditunjukkan sebenarnya.
Kalau ditunjukkan nanti malah menutupi. Ya. Jadi bisa ininya aja. Misalnya ini bagian sini tunjukkan ranknya sampai sini. Ini ditunjukkan kasonya begitu ya. Gitu ya. Tapi kaso mah harus sampai tumpuan ke tumpuan biar jelas. Atau mungkin jadi begini. Nah, gini misalnya ya lebih panjang lah. Ini kaso ke sana gitu kan. Ini ada yang kaso utuh kan begitu. Begitu ya. Nah, ini kan. Ini tadi yang kaso tadi ya. Nah, gini. Udah cukup, ini aja udah bisa. Boleh begini juga. Ya, jadi ada bagian yang terlihat kasonya tapi dipolakan begini boleh terpotong gitu ya. Ini maksudnya garis potongan ini ya, garis putus, titik putus ya, tidak garis lurus tapi garis putus titik putus gitu ya. Karena ada yang jangan sampai menggambarkan ini yang setengah ini atap semua di gambar penutup gentengnya. Kalau hanya digambar penutup, kalau digambar gentengnya semua kan artinya masalah pokoknya tidak terjawab ya. Masalah pokok ininya menggambar komponen atapnya. Justru teorinya itu kan ada di sini yang komponen atap itu kan. Ya, jadi jangan digambarkan gentengnya semuanya gitu. Kalau digambar gentengnya semua pasti bisa ya. Jadi menggambar rancangan atap, atasnya genteng, semua kelihatan gitu. Misalnya begitu. Ini, nah, gini ya. Ini kan kelihatan atapnya, ini gambar genteng semuanya gitu ya. Ya ini bukan rancangan atap, ini rancangan bentuk atap ini. Ya. Nggak kelihatan kuda-kudanya di mana, kurdinya di mana kan begitu. Nah, masalahnya itu. Jadi membuat rancangan atap itu masalahnya ada di komponen-komponen utamanya ini. Bagaimana cara meletakkan kuda-kudanya, jaraknya, meletakkan boarding, gitu ya, jurai, gitu ya. Ya, oke begitu. Boleh jadi tambahkan untuk presentasi gambarnya, ya bisa begini, ada yang terlihat sedikit-sedikit gitu. Diberi garis potongan. Tapi tetap dominan, yang tetap dominan terlihat itu rancangan komponen utamanya. Ya. Oke, ada lagi? Pak, mungkin Tambah sedikit bingung? Yang bagian depan itu mungkin ada dak ya Pak untuk teras gitu? Betul. Nah, ya, melanjutkan Bu, gimana? Ya, yang di depan juga nanti jangan lupa untuk digambarkan dak teras depan sama seperti yang di belakang gitu ya Pak ya. Ini ya, betul. Yang di depan. Depan itu kan ada atap teras ya. Atap terasnya itu ada di sebelah mana? Sebelah sini ya. Nah, gini kan? Ini kan ada atap, ada denah terasnya. Berarti ada struktur pendukung atap daknya, gitu ya. Ini kan strukturnya, ini balok-balok beton, gitu ya. Kemudian kan atap daknya itu harus lebih lebar dari lantainya kan, berarti harus diberi garis overstack ke samping, ke depan, gitu ya. Ini harusnya garis putus-putus ini. Ya pokoknya gini ya. Jadi nanti balok ini garis putus-putus ini. Yang ini garis putus-putus. Jadi kalau cara menggambarkan, kalau misalnya nah ini putus-putus ya. Nah, ini putus-putus, ini garis putus-putus, ini garis putus-putus, begitu ya. Nah ini garis ini, garis lurus saja, garis tegas gitu ya. Nah, ini Anda bisa notasikan gitu ya. Nah, gitu. Oke gitu.
garis putus-putus begitu baloknya. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini garis overstack-nya. Begitu kan? Ini tumpuan ring balok yang atasnya ya. Yang ini. Kalau menggambarkan nanti begitu. Begitu saja. Biasanya baloknya lurus ke sana, ini berpotongan ke sana, ini ke sana. Gitu. Oke, begitu. Rancangan atap beton ya, dak beton yang pada bagian depan. Ini ada tanggulnya kan begitu ya. Kemudian bisa diberikan roof drain. Roof drainnya boleh, misalnya ada di sini boleh satu, gitu ya. Apa roof drain? Lingkaran begitu. Roof drain itu lubang pembuangan atap air hujan yang ada di atap. Bisa ada di sini boleh, ada di ujung ya. Bisa ada di ujung. Di ujung sini boleh satu, ujung sini boleh satu gitu. Ya, diameternya berapa? Bisa 3 in. Ini bisa 3 in. 3 in itu berapa? Sekitar kurang lebih 7 cm lah, 3 in sekitar 7,5 cm. Oke ya, jadi digambarkan semuanya yang ada atapnya digambar. Ya ini tadi betul Bu. Kunti ini bagian depan ini ada atap teras ya, teras depan. Oke begitu. Ada yang tanyakan lagi? Mana ini? Ada Kak? Pak, izin bertanya Pak. Siapa ini? Rafa Pak. Rafa, apa Rafa? Kalau kuda-kuda yang di atas itu diedit pakai komputer aja gitu Pak, disatukannya gimana Pak? Kayak itu di kertas yang berbeda. Kalau kuda-kuda di atas, maksudnya yang ini? Ya. Ini? Yang di atas Pak. Ya enggak Pak, yang kecil. Yang ini kan yang maksudnya? Yang kecil. ini kan? Ini? Yang kecil ini maksudnya? Iya Pak. Nah, maksudnya gimana diedit dengan komputer gimana maksudnya? Di kertas terpisah gitu Pak, tapi disesuaikan seukurannya gitu Pak sama gambar denah utamanya gitu Pak. Jadi nanti pas hasilnya nanti diedit pakai komputer gitu, jadi disatukan pas nge-scan-nya Pak. Anda menggambarnya pakai komputer? Enggak Pak, maksudnya di scan-nya dua terpisah Pak. Jadi nanti satunya disatukan aja gitu Pak, menggunakan komputer pas setelah di-scan. Gitu boleh, ya. boleh, ya. Jadi digambar terpisah. Tapi kan kalau nanti ada kesulitan dalam menyatukan kan ya. Kalau lebih baik Anda tempelin saja. Tapi kan sudah ada solusi tadi, misalnya mau bisa digambar dengan A2 kan begitu. Jadi nggak usah nempel-nempel kan. Pak. Tapi kalau misalnya ada yang tetap pakai A3 karena sudah terlanjur dengan A3, gambarnya sudah bagus, tidak mau menggambar lagi, mengulang lagi, boleh saja dilanjutkan yang A3 itu, yang ini bagian yang kecil bisa ditempel saja begitu. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nggak usah dipisah, tapi ditempel saja supaya nanti tidak kesulitan saat pas dikumpulkan kan harus disambung kan, nyambungnya kan susah, di croppingnya kan susah gitu ya. Ya baik Pak. Oke, begitu ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nah, kita baru bicara tentang rancangan barusan itu ya.
tentang bagaimana menggambar rancangan atap pada kasus tugas kalian. Kita belum membahas detail konstruksi untuk rangka atap, komponen atap seperti kuda-kuda, gitu ya. Kita belum membahas. Nanti akan dibahas selanjutnya pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi pertemuan berikutnya saya akan memberikan materi. Selain memberikan materi, akan membahas tentang detail kuda-kuda. Jadi pada minggu ini kalian harus sudah menyelesaikan rancangan atap, ya, dan menggambar detail kuda-kuda. Nah, rancangan atap karena sudah dibahas pada malam hari ini, ya, artinya saya anggap Anda sudah mengerti, ya. Nanti tinggal menggambar, melanjutkan. Yang sudah menggambar tinggal memperbaiki, ya. Yang belum sesuai diperbaiki. Yang belum harus memulai, ya, dengan bekal memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan barusan. Terus kemudian tugas ini Anda kumpulkan nanti hari Rabunya, gitu ya. Rabunya Anda kumpulkan, kan Kamisnya kita kuliah. Jadi Rabunya Anda kumpulkan. Nanti link Google Drive-nya Bu Ana atau Bu Kunti ya, nanti menyiapkan, Bapak Aldis nanti biar menyiapkan, gitu ya. Nah, Pak Aldis nggak ada ya, nanti Bu Kunti atau Bu Ana ya, menyiapkan link Google Drive-nya. Terus kemudian Anda harus sudah menggambar detail komponen atap seperti kuda-kuda. Nah, itu nanti akan kita bahas minggu depan setelah saya memberikan materi, saya akan membahas itu ya, tentang kuda-kuda, detail kuda-kuda. Jadi semua sudah membuat, sehingga terus kemudian nanti ada yang sudah difoto, kemudian bisa di-share screen seperti ini supaya bisa dibahas nanti. Ya. Jadi pembahasannya nanti dengan sampel saja, tidak usah semuanya menampilkan gitu ya. Nanti besok Hilmi ya, Hilmi sudah menggambar ya untuk detail kuda-kuda ya. Nanti Hilmi menampilkan di share screen, gitu ya. Bapak. Ya, supaya nanti bisa dibahas. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Ini sudah jam 9, sudah pada ngantuk. Ya, nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa mengisi absen di Spot Edu ya. Semua harus mengisi. Terus kemudian tadi sudah saya screenshot, sudah saya dokumentasikan ya. Saya tidak bilang-bilang tadi awal saya masuk tadi, saya screenshot ya. Kemudian sekali lagi tidak ada yang ingin ditanyakan ini sebelum kita akhiri. Bu Kunti, Bu Ana, masih ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jadi tinggal nanti memberikan asistensi ya. Yang penting prinsipnya seperti tadi itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri kuliah pada malam hari ini ya. Terima kasih Bu Kunti, Bu Ana yang sudah